Sistem penerimaan peserta didik baru PPDB dengan sistem zonasi yang sudah berjalan beberapa tahun ini ternyata masih menjadi permasalahan bagi warga di Tanjung Pasir. Sejak diberlakukannya sistem zonasi, praktis tidak ada pelajar yang bisa masuk ke SMA atau SMK negeri akibat jarak tempat tinggal dan sekolah sangat jauh. Sistem zonasi yang diterapkan oleh pemerintah di setiap pelaksanaan penerimaan peserta didik baru atau PPDB ternyata berdampak kurang baik bagi orang tua sekaligus pelajar yang berada di Tanjung Pasir. Sejak sistem zonasi diberlakukan, praktis untuk pelajar yang berdomisili di Tanjung Pasir tidak dapat lolos seleksi zonasi. Hal tersebut diakibatkan oleh jarak yang sangat jauh dari tempat tinggal mereka ke sekolah. Salah seorang warga mengatakan dengan sistem zonasi dipastikan pelajar di Tanjung Pasir tidak akan masuk ke SMA atau SMK negeri. Adapun yang dapat masuk ke sekolah negeri adalah pelajar yang menggunakan jalur afirmasi atau dengan keterangan warga kurang mampu. Padahal baik orang tua maupun para pelajar sangat berambisi untuk dapat masuk ke sekolah negeri. Kiamat pun itu warga yang ada di sana itu tidak bakalan akan sekolah di negeri. Padahal statusnya dia sebagai warga negara itu adalah dia berkeinginan untuk orang tuanya itu menyekolahkan anaknya di negeri. Nah, sampai sejauh ini tidak ada yang masuk di SMA Negeri 2 kecuali orang tuanya itu adalah yang memegang kartu, yang tidak mampu, ada kartu KIP-nya, model afirmatif. Jadi, nah itu persoalannya sekarang kan tidak semua orang yang mau jadi miskin kemudian dapat kartu itu tidak ini, dan kemudian yang menentukan itu kan pemerintah pusat tuh. Ya, jadi karena itu kami meminta kepada pemerintah khususnya Dinas Pendidikan di bawah UPT Kantor Pendidikan untuk bisa memberikan solusi terbaik kepada warga yang ada di pesisir itu, karena haknya kami ini sama seperti kedudukannya yang ada di warga yang ada di Tarakan itu, ya seputaran Tarakan. Nah, sekarang kalau misalnya SMA 2 yang diterima sekitar Kampung 6, berarti yang dari Binalatun Tanjung Pasir itu tidak bisa bakalan terima dong gitu. Ya harus ada solusi, karena itu kami minta kepada pemerintah kalau perlu Pak Gubernur. Nah, Pak Gubernur ini turun. Dan ini loh persoalan, dan ini kemudian persoalan adalah persoalan yang dihadapi di tengah masyarakat. Karena itu kami minta solusi terbaik kepada pemerintah. Selama berlakunya zonasi itu dia. Jadi logika kasarnya itu sampai kiamat pun itu tidak akan terima warga negara. Berarti rata-rata mereka ke swasta? Ya, semua swasta. Kalau di sekitar Tanjung Pasir itu dalam satu tahunnya itu sekitar ada 15 sampai 20 orang ada. Dan itu kan sana, termasuk di Binalatun. Binalatun itu kan daerah Amal dan sekitarnya itu kan cukup jauh itu. Nah, sampai sekarang itu tidak ada masuk di sana. Ya, seharusnya SMA 2. Nah, jadi kalau bisa begitu pemerintah bangunkan kami dong sekolah yang ada. Tapi itu kan tidak semudah membalikan telapak tangan bahwa kita harus membangun sekolah. Yang kami minta adalah kesederhanaan itu, aturan yang bisa artinya warga yang ada di sana itu bisa masuk di SMA 2. Menyikapi permasalahan sistem zonasi tersebut, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kaltara Wilayah Tarakan Ahmad Yani menjelaskan bahwa di setiap wilayah memiliki jarak terjauh dari domisili ke sekolah. Namun demikian, untuk mengantisipasi dampak kurang baik dari sistem zonasi, harus dibangun cabang untuk sekolah negeri. Di samping permasalahan sistem zonasi, masyarakat juga tetap harus siap untuk menyekolahkan anaknya di sekolah swasta karena sudah ada dalam aturan. Kalau saya yang bijak ya sekolah kecil atau cabang, karena bagaimanapun juga untuk jangka menengah jangka panjang. Jadi mungkin katakanlah begini gitulah kan. Kalau pendirian sekolah baru itu pasti menjadi beban, apalagi kalau sekaligus gedungnya banyak. Soal lahannya saja itu kan udah lumayan ya, sehingga mungkin pembangunannya bisa dilakukan secara bertahap, mungkin dengan 3 rombel dulu, 5 rombel ya, dengan 2 gedung pendukung, misalnya kantor segala macam, dan itu menjadi sekolah cabang dari misalnya kalau di Pasir Putih dari SMA 1, cabang dari SMA 1, kemudian mungkin ada lagi di daerah lain disesuaikan ya. Tapi itu pun tetap ada titik terjauh, kan zonasi. Sedangkan kita menghitungnya sekolah negeri, sekolah swasta, karena keberadaan sekolah swasta itu kan sesuai dengan amanah undang-undang.
peran serta masyarakat kan dibolehkan kan, sehingga sekolah pendidikan itu tidak monopoli pemerintah kan, gitu kan mikirnya. Nah, tetapi masyarakat kan juga harus siap. Itu berkaitan dengan SMA Muhammadiyah, misalnya SMA Tua, ada SMK swasta, SMK Kesehatan Kaltara yang juga mapan. Itu kan SMK pusat keunggulan tuh. Persoalannya kan ada masyarakat yang ini mungkin dari kemampuan ekonomi mungkin masih terbebani untuk sekolah di swasta, makanya banyak orang yang mengincar negeri tentunya, tidak dari pemerintah, mungkin misalnya beasiswa atau seperti itu. Kapasitasnya pengambil kebijakan, saya tidak berani terlalu jauh ke sana, tetapi kalau tahun lalu memang ada satu pola itu. Jadi misalnya teman-teman di sekolah swasta punya kewajiban untuk membebaskan biaya, tetapi dengan indikator yang jelas terpenuhi. Sementara itu, untuk mengantisipasi munculnya permasalahan pada sistem zonasi di setiap tahun ajaran baru, pemerintah melalui dinas terkait harus segera melakukan langkah yang tepat untuk kepentingan pendidikan dalam jangka menengah dan jangka panjang. Tim Liputan, TVku.